Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'an tahu wal khaliqu wa kullu ma siwahu huwal makhluqu. Likulli syai'an tahu wal khaliqu wa kullu ma siwahu huwal khaliqu. Likulli syai'in maring saben-saben swiji anta utawi panjenengan huwal khaliqu yaiku zat kang ndadekake. Likulli syai'in maring saben-saben swiji segala hal anta utawi panjenengan Allah huwal khaliqu yaiku zat kang ndadekake. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa kullu ma utawi saben-saben barang siwahu kang sakliyane Allah huwal makhluqu yaiku kang aran makhluk atau ciptaan. Wa kullu ma utawi saben-saben barang siwahu kang sakliyane Allah huwal makhluqu yaiku makhluk ai ciptaan, makhluk atau hasil ciptaan. Gusti Allah dalam nazam ini dijelaskan bahwa ia adalah zat al-khaliq yang maha mencipta. Ada al-khaliq, ada al-makhluk. Kalau al-khaliq itu adalah identitas dari Allah yang maknanya adalah maha pencipta, maka kullu ma siwallah, semua hal selain Allah itu sebutannya adalah al-makhluk, sesuatu yang diciptakan. Dari sini tampak jelas bahwa al-khaliq dengan al-makhluk adalah dua entitas yang berbeda, dua hal yang berbeda. Khaliq itu penciptanya, makhluk itu ciptaannya. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Ya ayyuhan nas, eling-eling menungso, uzkuru ilinga sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira. Yang disapa oleh Allah dalam ayat ini adalah an-nas, maknahu manusia dalam arti secara keseluruhan. Karena di dalam Al-Quran nanti ada yang disapa menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang itu konteksnya adalah orang-orang yang beriman. Ada pula seperti ayat ini yang disapa adalah manusia secara keseluruhan. Apa yang Allah ingatkan kepada manusia ini? Uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada engkau. Jadi kalau menungso, manusia itu ya tanpa memilah dan memandang agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, tentu semuanya mendapatkan ni'amillah, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kemudian dia diingatkan, kita diingatkan untuk senantiasa mengingat nikmat itu sebagai sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat ini tentu banyak sekali dalam konteks akidah kita, sesuai dengan ayat Quran misalnya, itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berupaya menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada manusia, la tuhsuha, pasti engkau tidak akan mampu menghitungnya. Kita hidup ini ya nikmatul asasiyah, nikmat mendasar berupa kesempatan untuk hidup. Dari hidup ini kemudian kita bisa melakukan sekian banyak hal. Karena itulah kemudian sepanjang masih dikasih kehidupan, Allah mengingatkan, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada engkau semuanya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Hal min khaliqin, ana ta saking pencipta, ghairullahi kang sakliyane Gusti Allah, yarzuqukum kang paring rizki sapa khaliq ing sira, minas sama'i saking langit, wal ardi lan bumi. Minas sama'i saking langit, wal ardi lan bumi. Allah kemudian menegaskan apakah ada pencipta
selain Allah yang kemudian memberikan rizki kepada engkau sekalian, baik itu berasal dari langit maupun bumi. Pertanyaan seperti ini sesungguhnya adalah pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang jawabannya kita sama-sama tahu meskipun tidak diucapkan. Apa jawabannya? Tentu tidak ada. Maknanya apa? Seluruh nikmat yang kita rasakan hari ini merupakan wujud pemberian Allah Sang Maha Pencipta. La ilaha illahu, Allah kemudian menegaskan, la ilaha ora ana pangeran iku mawujud illa huwa angin Gusti Allah. Fa'anna tu'fakun, fa'anna mongko kena apa tu'fakuna berpaling sapa sira kabeh saking tauhid. Setelah Allah mengingatkan kita akan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kemudian membandingkan bahwa tidak ada satu sosok pun yang bisa memberikan kenikmatan selain Allah, kemudian Allah menegaskan eksistensi ketuhanannya bahwa Ia adalah Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Allah kemudian memberikan satu kalimat pertanyaan, fa'anna tu'fakun, maka kenapa engkau masih berpaling, engkau masih tidak mau menerima ketauhidan yang Allah ajarkan kepadamu. Ini tentu sindiran ya untuk An-Nas tadi itu. Maka nanti dari An-Nas yang sifatnya mukhatabnya adalah am, umum, itu ada minhum man yu'minu billah, ada kelompok yang beriman kepada Allah, menerima hidayah Gusti Allah, gelem bertauhid sebagaimana yang Allah ajarkan. Tetapi ada pula minhum man la yu'minu billah, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid sebagaimana yang Allah ajarkan dalam kitab sucinya. Wa qala dawu sapa Allah aidan halih maneh, Allahu ta'ala Gusti Allah iku khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu, zat kang ndadekake saben-saben suwiji. Iku khaliqu kulli syai'in, zat kang ndadekake saben-saben suwiji. Wa huwa utawi Gusti Allah ala kulli syai'in, ing atase saben-saben suwiji iku wakilun, zat kang nguasani, zat yang memelihara keseluruhannya. Di dalam ayat ini Allah kembali menegaskan bahwa Ia adalah pencipta segala yang ada. Ia adalah zat yang maha menciptakan. Apa yang Ia ciptakan semuanya. Maka Allah adalah Al-Khaliq, kita adalah Al-Makhluk. Allah adalah pencipta, kita adalah sesuatu yang diciptakan. Kemudian Allah menegaskan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Atas segala ciptaannya tadi, Allah adalah zat yang maha memelihara. Allah zat yang maha menguasai. Menguasai dalam arti menjamin pemeliharaan atas hal atau makhluk yang telah Ia ciptakan. Maka kalau kita kembali ke ayat yang di atas, surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 3 ini, itu nikmat yang Allah anugerahkan tadi, sekali lagi tidak terkhusus kepada orang yang beriman saja, tetapi mereka yang tidak beriman pun Allah kasih kenikmatan. Allah kasih limpahan-limpahan anugerah yang boleh jadi itu bahkan lebih banyak ketimbang anugerah atau limpahan kenikmatan yang diberikan kepada orang yang beriman. Maka ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Ia cukupkan hal-hal yang menjadi kebutuhan makhluk itu. Kalau pembahasan kemarin itu misalnya ada makhluk itu butuh pasangan, Allah ciptakan pasangannya. Alkisah Nabi Adam ketika di surga itu semua sudah disediakan sama Allah, dicawes ke kabeh, semua ada. Tetapi waktu itu awalnya beliau sendiri, kesepian, tidak punya teman. Maka punya teman, punya pasangan itu bagian dari asas dasar kebutuhan manusia. Allah ciptakan pula hal yang demikian agar kemudian Adam bisa tentram, ayem, nyaman di surga. Maka dalam hal yang sama kemudian kita pun oleh Allah dianugerahi kenikmatan berupa pasangan.
Maka sekali lagi ketika Allah menciptakan makhluk dengan beraneka ragam macamnya, itu Allah cukupkan pula bagi mereka hal-hal yang menjadi kebutuhan selama mereka hidup tadi. Hingga disebutkan wa huwa ala kulli syai'in wakil, Allah adalah zat yang menguasai dalam arti memelihara, menjamin segala apa yang Ia ciptakan. Hingga pada konteks ini kemudian kita harus menyadari bahwa seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita merupakan satu hal yang merupakan nikmat dari Allah, dan karenanya kita harus bersyukur kepadanya. Dengan apa? Bi'ibadatillah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Khaliq, kita adalah Al-Makhluk. Ketika jadi makhluk, Allah menciptakan kita dengan segala piranti kebutuhannya, dan timbal baliknya kalau kita menggunakan hukum kausalitas itu adalah bagaimana kita beribadah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Ia ajarkan dan tuntunkan kepada kita. Wal afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.